Cara memperbaiki sebuah speaker aktif merek Tango, kita akan perbaiki bersama-sama apakah penyebab dan solusinya. Jangan lupa subscribe dan share. Oke, ini adalah sebuah speaker aktif. Speaker aktif ini kita cek dulu secara fisik, dan di bagian belakang ini ada merek dan modelnya. Aktif speaker merek Tango atau Tengo. Ini ada port untuk speaker ke sebelahnya dan juga port untuk input. Ada kabel powernya juga sudah putus, mungkin dimakan tikus. Dan ini adalah kabel yang lain, kita tidak tahu. Akan kita bongkar apakah penyebab dari speaker aktif ini tidak dapat hidup. Dan langsung saja kita melihat isinya. Oke, kita buka pada baut bagian belakang untuk melihat isi dari speaker aktif ini, apakah yang menyebabkan speaker aktif ini rusak atau tidak hidup. Nah, kita bisa melihat ini adalah sebuah trafo atau transformator, dan juga kabel-kabelnya sudah terlihat berantakan, ada yang putus dan semacam itu. Ini adalah trafo bagian sekunder dan ini bagian primernya. Kita akan langsung nanti mengecek. Ya, banyak sekali kabel-kabelnya yang sudah putus. Menurut informasi dari yang punya, ini sudah lama tidak dipakai. Ya, kita lihat kabelnya, kabel inputnya atau kabel speaker ke sebelahnya juga sudah putus. Oke, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Langsung saja kita bongkar isi dari speaker aktif ini. Pada bagian depannya kita lepaskan dulu knop-knopnya untuk potensionya, dan juga kita lepaskan mur dari potensio ini untuk bisa membuka rangkaian power amplinya. Nah, perlu diingat untuk speaker aktif jenis ini biasanya dia sudah bergabung antara tone control dengan amplinya. Ini speakernya impedansi 8 ohm. Ada dua. Kita pastikan dulu apakah speaker ini masih bagus atau tidak dengan menggunakan multimeter analog dengan skala kali 1, dan ketika disentuhkan akan terdengar bunyi kresek-kresek. Nah, itu tandanya speakernya masih bagus. Jika speakernya putus, maka tidak ada bunyi sama sekali. Pada multimeter digital kita bisa melihat impedansinya terbaca 8 ohm sesuai dengan nilai dari impedansi dari loudspeaker itu sendiri. Oke, kabel-kabelnya akan kita cek juga mana yang masih nyambung atau sudah putus agar bisa kita perbaiki. Kalau untuk speaker aktif yang sudah lama tidak terpakai, kemungkinan besar rangkaiannya masih bagus, dan biasanya hanya kabelnya yang sudah banyak putus. Jadi kita harus pastikan bahwa semua pengkabelan dalam speaker aktif ini masih berfungsi
dengan normal. Oke, ini adalah papan rangkaiannya. Ini adalah tombol powernya, juga tidak berfungsi. Kita akan perbaiki atau kita ganti nanti. Cara mengecek saklarnya gampang saja. Kita mengecek apakah saklar pada posisi on tersambung atau tidak. Kita bongkar dulu bagian speaker tweeternya, yaitu speaker untuk suara treble-nya, dan kita pastikan apakah speaker ini juga masih bagus atau sudah rusak. Nah, speaker untuk treble atau suara tinggi ini biasanya sudah dipasang dengan sebuah kapasitor dihubungkan secara seri. Gunanya untuk melewatkan frekuensi tinggi saja atau suara yang tinggi saja. Nah, ini bisa kita lihat sebuah kapasitor nonpolar atau juga yang bipolar. Untuk trafonya sendiri kita bisa melihat ini kisaran, kalau tidak salah, trafo 3 ampere. Pada sisi primernya ada 2 terminal, biasanya ini 0 dan 220, dan pada sisi sekundernya ada CT, tegangan CT. Kisaran untuk ampli ini 12 sampai 15 volt. Jadi kita bisa menelusuri mana yang primer atau sekunder. Tentunya bagian sekunder akan terhubung ke papan rangkaian, khususnya bagian power supply. Ini kabelnya, dan kita cek di bagian power supply-nya. Biasanya kabel hitam itu adalah untuk CT atau ground, dan merah itu untuk AC-nya, dan nanti akan disambungkan dengan dioda jembatan atau dioda bridge. Diodanya ciri-cirinya ada 4 dioda, sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2, dan outputnya akan difilter menggunakan 2 kapasitor elektrolit. Nah, biasanya ciri-ciri kapasitor elektrolit yang paling besar seperti ini, ada 2 biji, sangat mudah ditandai. Kita melihat berapa kapasitasnya, 3300 mikrofarad 50 volt, dan biasanya juga untuk diodanya ini dan kapasitor ini berdekatan. Ya, kondisinya masih bagus secara fisik. Power supply ini tidak ada yang mencurigakan. Kita akan lanjutkan nanti ke bagian yang lain. Nah, untuk mereknya sendiri bisa kita lihat sendiri di sini. Ini kapasitor Elco yang cukup bagus ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk mengecek secara visual seluruh bagian. Baik potensionya, ini sudah kelihatan banyak yang sudah korosif atau berkarat. Nah, kesimpulannya pada kali ini kita perbaikan pada kabel, pengkabelan, dan juga mengganti beberapa potensiometer yang sudah rusak atau korosif. Oke, jadi cukup sederhana perbaikan speaker aktif kali ini. Nah, untuk pengujiannya kita tinggal uji dulu sebelum dipasang lagi di boxnya. Lampu saklar sudah hidup, power supply sudah masuk, dan perangkat ini sudah bisa kita pasang kembali. Baik teman-teman, itu saja video singkat kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini agar bisa berkembang ke depannya di dunia YouTube. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.